Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dari dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Shalom Alhem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Sebuah lagu dengan judul Engkaulah Elohim dari Alamat Maja membuka dalam program refleksi di malam hari ini. Sampai dengan pukul 9 malam, sahabatku, waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani Ruang Dengar Sahabat. Di hari Selasa ini, sahabatku, seperti biasa, dengan materi yang luar biasa pastinya. Dan kami juga mengundang atensi pertanyaan dari sahabat di malam ini. Untuk sahabatku di 107.8 dan juga yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com, sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, dari setiap kota, provinsi, dari setiap kepulauan di Indonesia, bahkan yang mendengarkan di negara lainnya. Selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Dan sahabatku, kami ingatkan untuk sahabat tetaplah bersama dengan kami, karena pembahasan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan akan ada pembelajaran khusus dan bagaimana kita lebih lagi dalam iman kita kepada Elohim Yahweh pastinya. Dan oleh karena itu sahabatku, seperti flyer yang sudah kami bagikan, dan di malam hari ini sudah bersama dengan kami di studio Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaika, selamat malam Dedi. Alaika shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Senang bisa ada di ruang dengar
sahabat Surya Kebenaran Yes. dimanapun berada. Pastinya. Apa kabar dulu nih, Dad? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Wow, iya. Karena kita dimiliki oleh Elohim yang Amin, sangat luar biasa amin. ya, sahabatku, sehingga kita juga luar biasa. Haleluya. Ya, Dedi, di malam hari ini ya, bersama dengan sahabat di rumah, Ya. kita akan membahas tentang apa nih? Saya akan membahas, saya beri judul tentang bukan hanya teori. Sebetulnya judul ini juga saya dapatkan karena ada seorang rekan saya, tepatnya bernama, saya panggil dengan hormat, Pak Paul dari Bogor. Beliau menanyakan kepada saya tentang satu ayat. Nah, nanti ini yang akan saya bahas, kemudian saya jabarkan sedikit, walaupun mungkin tidak sesuai dengan khusus membahas tentang ayat itu, tetapi intinya adalah bukan hanya teori lah kita melakukan kehidupan ini. Iya, sahabatku, berawal dari sebuah pertanyaan ya, dan ada satu ayat yang didapatkan dan akan dikembangkan dan juga dibagikan untuk sahabat yang ada di rumah. Nanti seperti apa pembahasan kita, sahabatku, Rio ingatkan terlebih dahulu untuk sahabat yang mau bergabung bisa nanti dengan pertanyaan sahabat di 0816654532, sekali lagi di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Baiklah sahabatku, daripada kita penasaran dan tidak berlama-lama ya, langsung saja nih kita bergabung bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA untuk pembahasan materi kita di malam hari ini. Silakan, Dedi. Ya, terima kasih Rio. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran sudah berada di ruang dengar untuk bersama-sama bergabung di dalam acara refleksi pada malam hari ini. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya apa yang saya sampaikan ini diawali dari pertanyaan Bapak Paul dari Bogor tentang satu ayat nih, Rio. Ya. Nah, ayatnya itu dibandingkan antara LAI dengan ILT. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 4 sampai ayat yang kelima di dalam kitab Indonesian Literal Translation berbunyi, orang yang melupakan Taurat akan memuji orang fasik, tetapi orang yang memelihara Taurat akan bergairah di dalamnya. Orang yang jahat tidak memahami keadilan, tetapi orang yang mencari Yahweh dapat memahami segala sesuatu. Nah, ketika saya disodori ini, saya melihat perbandingan kepada ayat yang lain dari kitab yang berbeda tapi pada ayat yang sama. Nah, di dalam Indonesian Literal Translation itu ditulis Taurat, ya. Di situ dikatakan orang yang melupakan Taurat. Sedangkan di dalam IMB Indonesian Modern Bible di sana diterjemahkan Taurat. Nah, kemudian untuk itu saya melihat dari LAI, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, justru menerjemahkannya hukum. Jadi dalam hal ini ketika saya menyelidiki firman nih, Rio, saya selalu tidak mengacu kepada ayat-ayat dari terjemahan tertentu ya. Cuman memang kalau di Gereja Pemulihan Firman tempat di mana saya menggembalakan itu menggunakan Indonesian Literal Translation karena sudah menggunakan nama Tuhan yang benar. Amin. Sehingga tidak lagi menggunakan LAI. Tetapi bukan berarti kami menghina LAI. Terjemahannya tidak, tetapi menjadi sebagai bahan referensi saja. Nah, dalam hal ini di dalam kitab Amsal 28 ayat 4 sampai 5, justru terjemahan LAI ini kalau menurut saya yang benar gitu. Karena di sana diterjemahkan hukum. Jadi lebih tepat. Kenapa? Karena Taurat itu beda dengan Torah. Kalau sahabat Surya Kebenaran ingin melihat dengan jelas, bisa melalui Google Translator, ketik dengan huruf Ibrani Tau, Waw, Res, He, Torah. Itu beda dengan Tau, Waw, Res, Tau lagi. Karena kalau Tau, Waw, Res, He, Torah itu artinya hukum. Sedangkan kalau Taurat itu terjemahannya teori. Teori itu apa? Misalkan seperti mitzvot, Zohar, Talmud dan sebagainya. Sedangkan Torah itu hukum. Maka dalam bahasa Ibrani tertulis Osrei Torah wahalu rasa
Wesomrai Torah Yidgarufam Ansaira lo yafinu mispat umfaksai Yahweh yafinukol. Jadi seharusnya terjemahannya adalah orang yang melupakan hukum, tentu saja yang dimaksud adalah hukum Elohim, akan memuji orang fasik. Tetapi orang yang memelihara hukum, yaitu Torah, akan bergairah di dalamnya. Orang yang jahat tidak memahami keadilan, tetapi orang yang mencari Yahweh dapat memahami segala sesuatu. Nah, di sini kita melihat di dalam terjemahan dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, dari kitab Amsal 28 ayat 4 dan 5 bunyinya demikian. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan huruf besar semua mengerti segala sesuatu. Jadi di sini diterjemahkan orang yang mengabaikan hukum. Walaupun di sisi lain kalau saya melihat pengajaran dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ditulis double, hukum Taurat atau hukum Taurat gitu ya. Nah, yang sebetulnya Taurat itu sendiri atau Torah itu ya. Torah yang belakangnya he itu sendiri sudah berarti hukum. Ya. Atau pengajaran. Jadi dalam hal ini yang lebih mendekati kebenaran adalah yang Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi bukan berarti karena saya memakai ILT berarti ILT 100% benar. Tidak juga, karena toh ini juga diterjemahkan oleh orang, Rio. Ya, betul. Kalau ada orang mengatakan LAI itu diterjemahkan para ahli, oh ya, saya percaya. Tetapi bukan berarti kalau terjemahan para ahli itu bebas dari kesalahan. Saya juga bisa membuktikan di dalam kitab-kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia bagaimana terjemahannya bertolak belakang, opposite. Ya, ini kan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Nah, oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa orang yang melupakan hukum akan memuji orang fasik. Artinya dia melupakan pengajaran yang benar, tetapi lebih mengutamakan teori. Nah, oleh karena itulah maka kita jangan hanya berteori, karena teori tidak dilakukan juga percuma. Teori pun harus teori yang sesuai dengan kebenaran firman tentu saja. Betul. Bukan asal teori, karena seperti tadi yang saya sampaikan, teori itu atau Taurat, bukan Torah ya, Taurat itu seperti Mitzvot, Zohar, Talmud dan sebagainya. Ada juga yang justru bertentangan dengan firman, begitu. Nah, saya sekarang melanjutkan, saya kembangkan lagi dari ayat tersebut. Kenapa orang mengabaikan atau melupakan hukum, yaitu melupakan Torah atau pengajaran? Saya sampaikan 4 hal saja. Ini sebagai sesi yang pertama. Yang pertama, Torah atau hukum itu sudah dianggap out of date atau kedaluarsa. Kita melihat suatu realitas, suatu kenyataan, khususnya di Indonesia tentu saja, karena saya melayani di Indonesia, banyak pemimpin rohani yang memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini lebih miris lagi, ada yang menganggap bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang katanya yang berlaku adalah perjanjian baru. Sekarang bukan zaman Yahweh, tetapi zaman Yeshua. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa salahnya. Karena kalau kita bicara zaman, sekarang bukan zaman Yeshua. Yeshua sudah ada di Samayim. Sekarang zamannya Ruach HaKodesh. Jadi kita jangan memisah-misahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini adalah pola pikir lama sebelum saya mengenal betul siapa Bapa Yahweh yang sebenarnya. Saat itu prinsipnya yang penting Yesus. Ada orang juga yang mengatakan yang penting Yesus. Nah, tidak sadar bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah dafar. Apa sih dafar itu? Dafar adalah Torah yang hidup, yaitu firman Elohim yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri. Yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru
itu ada benang merah yang tidak boleh terpisah. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Matius atau Matius 5 ayat yang ke-17 di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Nah di sini Rio, di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-17 terjemahan Indonesian Literal Translation juga ditulis Taurat. Ya. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat, begitu. Tetapi kalau saya baca di dalam kitab Brit Kadasa, di sana dikatakan al-taksifu kibati lehaver hatorah ohan viim lo lehaver bati kiim lemalot. Jadi bukan Taurat tetapi Torah, ya. Artinya bahwa Torah itu masih berlaku. Karena ada orang yang mengatakan bahwa Torah itu sekarang sudah tidak berlaku karena memang konsepnya sudah salah ini, Rio. Konsepnya masih terjemahkan Torah, ada yang hanya Taurat. Jadi ini membingungkan sekali. Bagaimana untuk kebenarannya? Ya mau tidak mau kita harus mengacu kepada bahasa Ibraninya, begitu, betul. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Torah itu sudah tidak berlaku. Nah sekarang kalau Torah tidak berlaku, ini sangat mengerikan sekali. Nanti kita akan sampai lebih jauh ke sana. Jadi bukan Taurat melainkan Torah yang masih berlaku. Jika tidak berlaku, hukum yang mengatakan misalkan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta dan sebagainya, itu kan Torah. Berarti sudah out of date dong. Berarti kita bisa membunuh, kita bisa mencuri, kita juga boleh berdusta dan sebagainya. Baik. Artinya yang dikatakan jangan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kalau Torah mengatakan jangan membunuh, sekarang sudah tidak berlaku, berarti boleh membunuh. Kalau Torah mengatakan jangan mencuri, berarti kalau Torah sudah tidak berlaku, berarti sekarang boleh mencuri. Kalau dikatakan jangan berdusta, berarti sekarang boleh berdusta. Kan tidak demikian, ya. Jadi ini hal yang pertama, Torah atau hukum dianggap sudah out of date, sudah kedaluarsa. Ini akibat orang yang mengabaikan atau melupakan hukum, ya. Yang kedua, pemahaman kitabnya masih belum tuntas kalau menurut saya sih, dan perlu banyak belajar dari bahasa aslinya sehingga tidak terdistorsi. Ya saya tidak menyalahkan untuk orang yang masih confused, masih bingung antara Torah dengan Taurat, karena memang terjemahannya ini membingungkan sekali, begitu. Itu hal yang kedua. Jadi pemahaman kitabnya perlu dituntaskan melalui kitab yang berbahasa Ibrani sehingga tidak terdistorsi. Yang ketiga, terikat oleh doktrin gereja, Rio, atau sinode. Biasanya takut menyampaikan kebenaran karena bisa bermasalah dengan organisasinya. Nah kalau sudah bermasalah dengan organisasinya, konsekuensi beratnya adalah dipecat tentu saja. Nah kalau dipecat, kalau tidak ada pegangan, ya seperti layang-layang putus benang, nggak tahu arah tujuannya. Tapi kalau kita berpegang teguh, ya gandol Gusti, depend on Him, depend on Yahweh, bergantung mutlak kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh pasti akan mengatur langkah-langkah kehidupan kita. Ya, seperti saya dulu sekitar tahun 2000-an, bulan Agustus tanggal 17, saya dipecat. Itu hari bukan kemerdekaan saya, hari keruntuhan saya. Tetapi kan itu hanya secara jasmani, Rio. Merdeka dalam roh. Merdeka dalam roh, karena saya berani menyatakan kebenaran, walaupun saya harus menghadapi resiko yang luar biasa beratnya. Nah, kemudian hal yang keempat, karena ada ikatan yang kuat dalam kehidupannya terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, sehingga pilih-pilih ayat nih. Kalau ini cocok untuk saya, berarti ayat ini berlaku. Kalau ayat ini tidak cocok untuk saya karena saya masih ada ikatan tertentu, berarti ayat ini tidak berlaku atau yang berlaku dan sebaliknya, begitu. Jadi ini karena ada agenda tersendiri, ya. Tetapi ikatan itu harus kita tanggalkan demi kebenaran firman Tuhan. Jadi begitu saja, Rio, untuk sesi yang pertama. Kenapa ada orang yang mengabaikan atau melupakan hukum? 3 hal tadi.
Yang pertama karena Torah dianggap kadaluarsa, pemahaman kitabnya masih belum tuntas, terikat oleh doktrin gereja atau sinode, dan ada ikatan kuat dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan firman. Begitu, Rio. 3 atau 4 nih, Dedi? 4 ya, betul. Dia anggap sudah kadaluarsa, pemahaman kitab masih belum tuntas, terikat oleh doktrin gereja atau sinode, dan karena ada ikatan yang kuat dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan firman, gitu. Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini bagaimana ya? Hanya membahas dari Amsal 28 tadi, ayat 4 sampai 5, dan ini dikembangkan begitu luar biasa, sahabatku, dengan judul di malam hari ini seperti yang kami sudah bagikan untuk sahabat yang diberkati, yaitu bukan hanya teori. Nanti kami akan lanjutkan, sahabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh, selepas pujian berikut ini masih bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Dan untuk sahabat yang mau bergabung dalam atensi pertanyaan, langsung saja di 0816654532. Kami akan segera kembali ke ruang dengar sahabat selepas pujian berikut ini, yaitu Engkaulah Elohim. Sungguh besar, oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih.
penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam hidupku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Firman-Mu, biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan. Semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah, tak terselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Baiklah sahabat yang diberkati, di malam hari ini masih bersama dengan kami di 107.8 dan dalam program Refleksi dengan materi yang luar biasa sahabatku di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Ya sahabatku, bukan hanya teori. Dalam sesi yang pertama, bagaimana pembahasan dan pengembangan dari sebuah ayat Amsal 28 ayat 4-5 dan masuk dalam
materi kita di malam ini sahabatku. Baiklah, tanpa menunggu-nunggu ya, kita lanjut saja ke sesi yang kedua ya Dedi. Kami persilakan. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan boleh dimasukin dulu Rio. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan dulu ya Ded, dan juga sahabat yang ada di rumah. Untuk sahabatku di 0816654532 untuk atensi pertanyaan di malam hari ini. Kalau tadi yang sudah menyimak di sesi yang pertama pasti sudah mempunyai banyak sekali pertanyaan. Betul. Dan ini sudah langsung direspon ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Ini datang dari Dokter Ayu. Oh haleluya, selamat pagi Dokter Ayu. Saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan Dokter Ayu. Makanya ya saya beri kesempatan untuk bertanya dulu Rio. Maksudnya supaya nanti kalau pertanyaannya sudah dijawab kan siapa tahu bisa muncul pertanyaan berikut baik, gitu siap, ya. Karena siap. saya melihat bukan memuji sih, tetapi memang layak untuk dipuji gitu. Pertanyaannya ini hebat sekali Dokter Ayu ini. Ya baik, kita langsung saja ya Dedi. Ya. Shalom Pastor Yakub Sulistyo, apa kabar? Amin, shalom. Kabarnya dahsyat luar biasa Dokter Ayu. Selamat berdingin-dingin. Pasti ini sudah udaranya sudah sejuk dingin nih. Iya, di sini dilanjutkan lagi. Hai Kak Rio dan sahabat Radio Surya Kebenaran. Hai juga Dokter Ayu. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kita lanjutkan nih. Selamat pagi dari Old Town, Toronto, Ontario, Kanada. Wah. Pagi ini suhu minus derajat. Wah, Tetap minus 1 derajat ya. Minus 1 derajat. Tetapi puji Tuhan masih ada matahari terbit dengan Haleluya. baik. Ini katanya intermezzo. Iya, nggak apa-apa Dokter Ayu. Ya langsung saja untuk pertanyaan saya. Yang Ya. pertama, bukan hanya teori, lalu bagaimana anggapan orang yang katanya sudah bergelar profesor, doktor, dan lulusan sekolah teologi dan Bible study, tetapi masih memisahkan antara Yahweh dengan Tuhan yang benar dan menyatukan Allah dengan Yesua atau Yesus? Ya ini kalau menurut saya sih karena melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang ada Dokter Ayu. Ya, saya yakin mereka tahu, kecuali memang belum dijamah oleh Ruach HaKodes untuk memahami betul tentang siapakah Yahweh itu sesungguhnya. Sehingga mereka hanya terpaku 100% pada teori yang mereka pelajari, karena teorinya semua masih pakai nama sesembahan lain semuanya secara teori, dan tidak pernah mau belajar lagi sendiri, sehingga ya hanya terpaku dengan apa yang ada. Kalau menurut saya ini tidak tidak berdaya guna ya, karena kalau apalagi kalau detailnya berderet-deret atau doktor. Saya dulu waktu belajar S3 diajari oleh dosen saya untuk berani berkata tidak, begitu. Artinya kalau salah ya kita katakan salah, dan kita harus menggali sesuatu sendiri, bukan hanya ikut-ikutan. Karena kan kitab suci mengajarkan kepada kita ini dipilih untuk menjadi kepala bukan ekor. Tetapi yang terjadi sekarang ini semua hanya mengekor, mencari selamat saja. Karena itu ya kalau tadi pertanyaan yang pertama dari Dokter Ayu, ya memang mereka belum berani untuk melangkah. Bisa saja karena ya masih sebatas, kalau saya boleh katakan ibarat anak lulus S1 itu baru fresh graduate ya. Sehingga tidak berani melakukan sesuatu yang eksperimen baru gitu Dokter Ayu. Itu yang pertama. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab, dan terima kasih Dokter Ayu atas pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Teori terkadang menyesatkan manusia karena teori itu muncul dari pikiran manusia yang terbatas. Ada sih teori yang tidak menyesatkan, memang ada, tetapi kebanyakan karena menggunakan pikiran manusia ya, seperti pertanyaan Dokter Ayu tadi, benar saya katakan. Nah, sama halnya teori Charles Darwin yang sudah dipatahkan dan akhirnya semua manusia di dunia mengecam dan menyesali teori itu dan dihapuskan dari dunia sains. Nah, kenapa ketika nama Bapa Yahweh dikembalikan dan diperkenalkan kembali, malah yang benar ini dikecam dan ditolak? Nah, dengan alasan ini dan itu. Padahal jika dipikirkan bisa saja dibuat seperti teori Darwin Pastor Yakub. Begitu diketahui salah, langsung saya dihapus dari sejarah dunia. Kenapa dalam kekristenan tidak mau menghapus nama sesembahan yang salah itu dan sepakat untuk nama Yahweh saja? Kalau menurut saya sih sebetulnya karena sesuai dengan kitab suci yang mengatakan bahwa mereka ini sudah terlalu betah membelakangi Yahweh, dan itu merupakan satu ikatan
Rio. Jadi ini merupakan ikatan dalam dunia supranatural. Di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada yang maha tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan dia. Nah, di dalam kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, lebih lucu terjemahannya, dikatakan umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Jadi karena saking betahnya, sudah terbiasa. Ibarat orang pakai sandal itu, sandal yang lama itu lebih enak dipakai daripada sandal yang baru. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Saya berikan sedikit contoh pengalaman saya, Dr. Ayu. Ketika saya sudah dipecat karena nama Bapak Yahweh dan sebagainya. Nah, ketika saya mulai mendirikan gereja baru lagi, waktu itu ada orang sakit, minta didoakan. Ya, saya doakan tentu saja. Nah, ketika mau berdoa, saya bilang sama teman-teman, mari kita naikkan pujian terlebih dahulu, ada kuasa dalam darahnya. Begitu, Rio. Nah, waktu itu kan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Tuhan. Ya, loh, saya itu tanpa sadar nyanyi itu, padahal saya sudah dihancurkan karena nama itu. Nah, saya disenggol sama Pak Sarmujito waktu itu. Waduh, ketika saya disenggol itu kepala saya bisa, mata itu berkunang-kunang. Tapi sejak kejadian itu saya tidak akan bisa terulang kembali kesalahan yang sama. Jadi itu merupakan kebiasaan karena sudah merasa nyaman, enak, sehingga ketika nyanyi pun otak tidak berjalan tuh, hanya karena automatically saja. Nah, kalau pertanyaan Dr. Ayu tadi, sebetulnya kalau semua seperti teori Darwin dihapus, ya tidak ada masalah sebetulnya, dan seharusnya memang begitu, Dr. Ayu ya. Tetapi karena ketakutan sendiri, nanti kalau dihapus, nanti bagaimana? Jadi sesuatu hal-hal yang negatif ini lebih banyak munculnya membuat ketakutan terhadap diri sendiri. Padahal kalau dihapus, semua pakai nama sesembahan yang benar. Nah, orang mau lari kemana? Katakanlah jemaat di sini, wah kok sekarang sudah nggak pakai nama sesembahan yang dulu lagi, saya mau pindah ke tempat Rio. Nah, Rio juga sudah nggak pakai juga, lah mau pindah kemana lagi? Kan semuanya sudah diberesi juga begitu, karena konsekuen gitu. Nah, oleh karena itulah kalau menurut pandangan saya, Dr. Ayu, ini merupakan satu ikatan ya, ikatan dalam dunia supranatural. Walaupun kalau dikaji secara ilmiah, ilmu teologi tidak masuk itu ya. Karena itu, nah ini kan sedang akan ada diskusi panel ya. Kita sedang mencari yang ngotot-ngotot harus nama sesembahan lama itu ada, go ahead, masuk silakan. Ya, bisa daftar ke STTKDSI untuk kita adu argumentasi. Ya, tapi kan tentu berdasarkan data, bukan pokoknya. Ibaratnya yang kalau orang bertarung itu bukan petarung jalanan, tetapi petarung yang ada di atas ring. Betul. Kalau tinju ya di ring tinju, bukan asal mukul, tidak ada aturannya, serabutan. Pokoknya, wah ini kalau sudah begitu ya pusing kepala. Mau kebenaran juga nggak ada gunanya. Betul gitu. sekali. Nah, begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu di malam hari ini. Dan juga sahabatku yang ada di rumah, silakan yang mau bergabung bisa 0816654532. Nah, Dedi, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Dari sini saya berpikir berarti manusia lebih patuh pada teori dan bukan kepada siapa Tuhannya. Teori-teori yang katanya milik dari bapak-bapak gereja yang telah memutuskan. Loh, sebenarnya mereka percaya kepada Tuhan dan firman-Nya atau kepada teori dan putusan bapak-bapak gereja? Nah, itu dia Dr. Ayu ya. Ini satu realitas. Berarti saya pikir Dr. Ayu ini termasuk pengamat juga ini. Memang benar, saya katakan bahwa apa yang diamati Dr. Ayu ini benar. Ini satu realitas, satu kenyataan ya. Karena walaupun tidak ada dasar, jadi kalau saya boleh memberikan istilah baru ini, teologi ya katanya, katanya si A, katanya si B, katanya Rabi A, katanya Bishop B, menurut inskripsi A, inskripsi B. Nah, yang jadi pertanyaannya, menurut firman itu kapan dan mana gitu loh. Nah, ini kan tidak ada.
Lah katanya membahas firman, tapi yang dibahas katanya. Lah sekarang kalau orang yang dianggap benar ternyata salah, ya orang buta menuntun orang buta, dua-duanya masuk got lah. Iya. Ya begitu Oke. Dokter Ayu. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu. Kami masih menunggu pertanyaannya lagi untuk sahabat yang diberkati. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ya, Dedi, Ya. ke sesi kita yang kedua. Ya, Silakan, sesi yang Dedi. kedua. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa Yeshua itu adalah sebagai dafar. Apakah dafar itu? Dafar adalah Torah yang hidup. Jadi intinya adalah apa yang dilarang oleh Yeshua HaMashiach itu sebagai juklak dari Torah yang ada di Perjanjian Lama. Jadi tidak ada mereplace, tidak ada loh ya. Karena Yeshua tidak pernah mereplace. Nah, ini salah satu contoh. Saya mau minta untuk Rio nanti juga berpikir nih. Misalkan ya, misalkan nih Ya. di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17 di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation dikatakan demikian, Rio. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan budaknya, dan wanita pelayannya, dan lembunya, dan keledainya, dan apapun yang menjadi milik sesamamu. Ini adalah Torah yang ada di Perjanjian Lama. Nah, kemudian Yeshua berkata di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-28 dari kitab suci Indonesian Literal Translation dikatakan, namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang perempuan dengan bernafsu terhadapnya, dalam hatinya dia telah menzinainya. Nah, sebenarnya secara manusiawi nih, Rio, secara manusiawi lebih berat yang tertulis di dalam Perjanjian Lama atau yang diucapkan oleh Yeshua? Diucapkan Yeshua. Benar sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa Yeshua itu menghilangkan Torah, tidak ada. Yeshua bukan penghilang Torah, bukan meremove Torah, tetapi kalau saya boleh katakan itu sebagai juklaknya. Ya tentu lebih berat lah. Kalau di kitab Keluaran tadi dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, mengingini saja jangan. Tapi Yeshua katakan kalau memandang kemudian birahi, itu sudah menzinainya dalam hati. Jadi jangan berpikir punya istri 700 dan gundik 300 seperti Salomo. Nah, ada orang bilang, loh kalau Perjanjian Lama masih berlaku, berarti kita punya istri boleh seperti Salomo, 700 istri dan 300 gundik. Lah saya katakan kalau masalah mau beristri sampai 1000, ya monggo-monggo saja, silakan saja. Itu kan hak seseorang. Orang mau beristri 2000 juga tidak masalah. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa itu yang dilakukan oleh Salomo itu bukan Tuhan yang perintahkan. Artinya bukan firman, tetapi karena keinginannya sendiri. Jadi harus bisa dibedakan, karena kitab suci Nasrani itu terdiri dari banyak pikiran, Rio. Jadi bisa membedakan itu kemauannya sendiri, itu firman Tuhan, atau itu suara setan gitu ya. Jadi sekali lagi saya garis-garis agak tebal nih, bahwa kitab suci umat Kristen atau Nasrani itu sendiri terdiri dari banyak pikiran. Salah satu saja diantaranya memang murni firman Elohim. Artinya Bapak Yahweh yang memang berbicara. Itu murni satu ya. Amin. Yang kedua, suara hati manusia. Ya, jadi suara hati manusia yang ditulis. Tentu itu bukan suara Ruach HaKodes, bukan suara Roh Kudus. Jadi bisa dibedakan antara suara hati dengan suara Roh Kudus. Nanti sekali waktu kalau Tuhan izinkan saya digerakkan Tuhan untuk membahas ini, saya akan bahas tentang suara hati dan suara Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, suara setan yang dimasukkan dalam kitab untuk mendidik manusia. Ketika Yeshua dicobai, kan ada setan yang berbicara. Ya. Nah, setan yang berbicara itu bukan firman Tuhan, itu firmannya setan. Tetapi dimasukkan di dalam buku yang disebut kitab suci itu untuk manusia belajar dari omongannya setan. Jadi jangan kita berpikir yang dimaksud kitab suci itu semuanya harus firman Tuhan. Enggak, itu terdiri dari banyak hal. Kemudian yang keempat, misalkan yaitu pendapat orang yang dimasukkan dalam kitab untuk mendidik juga. Misalkan seperti Simei ketika mengutuki Daud, ya itu tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-9.
di sana berbunyi, dan Abisai anak Zeruya berkata kepada raja, mengapa anjing yang mati itu menista tuanku raja? Aku mohon biarkan aku menyeberang dan biarlah aku memenggal kepalanya. Ini kan karena Abisai anak Zeruya ini marah gitu, karena Simei itu mengutuki Daud di dalam perjalanan sambil melempari batu gitu. Emangnya Daud itu anjing sehingga perlu dilempari batu. Nah, di sini Simei ini marah. Kemudian Abisai marah untuk membinasakan Simei. Tetapi ternyata Daud tidak membinasakannya, tetapi bilang siapa tahu itu Tuhan yang menyuruh begitu. Ini berjiwa besar. Jadi ada suara-suara yang lain, bukan hanya firman Tuhan, tetapi ada pendapat orang dan bahkan ada pengajaran politik juga. Kalau kita pelajari di dalam kitab, ada satu kitab yang tidak menyebut nama Tuhan, Rio. Itu di kitab apa? Esther. Ya. Esther, betul. Kitab Esther itu tidak ada kata Tuhan satupun. Ya. Itu adalah pendidikan politik yang dimasukkan di dalam firman. Bagaimana ada orang yang berkhianat, ada orang yang berbuat licik dan sebagainya, itu supaya kita belajar daripadanya. Nah, Yesua di sini merupakan patron atau contoh teladan sebagai pribadi manusia yang berwujud seperti manusia dengan tingkat kesalahan 0 atau sempurna. Sekali lagi saya tegaskan, Yesua itu merupakan patron atau contoh teladan sebagai pribadi yang berwujud seperti manusia dengan tingkat kesalahan 0 atau sempurna. Namanya juga contoh, ya harus yang istimewa atau yang terbaik. Nah, Yesua ini sebagai pelaku Torah, bukan cuma pelaku teori atau Taurat, ya. Jadi kalau kita mau mencontoh kehidupan yang sesungguhnya, contohlah kehidupan dari Yesua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang contoh Yesua. 5 hal saja. Yang pertama adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 11 ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Jadi kita harus belajar dari kelemah lembutan Yesua dan kerendahan hatinya. Lemah lembut bukan berarti lemah, tetapi karena punya kesopanan. Sedangkan rendah hati bukan berarti hina, tetapi karena menyadari bahwa kekuatannya dirinya sendiri itu luar biasa. Seperti kalau saya boleh melihat orang yang latihan karate, ya Rio, ya. Karena saya dulu kan berkecimpung masih muda dalam dunia ilmu bela diri begitu. Orang yang sabuk hitam dengan sabuk putih itu kelihatannya masih lemah yang sabuk hitam. Katakanlah orang sabuk hitam kalau dimaki-maki orang, dia diam saja. Tapi coba orang yang sabuk putih, begitu dicongkel sedikit sudah marahnya selangit-langit tingginya. Ya, kenapa? Karena yang sabuk hitam ini menyadari kekuatan superpower yang ada di tangannya. Jadi kalau dia ada orang menghina, ya dia diam saja. Karena dia pikir ini kalau saya kepret sekali pukul langsung masuk rumah sakit atau kuburan, kira-kira begitu. Sedangkan yang sabuk putih kan mau mukul berkali-kali juga tidak terasa, kira-kira begitu. Jadi Yesua itu bisa menjadi contoh kita yang sangat luar biasa. Itu kita perlu belajar kelemah lembutan dan kerendahan hatinya Yesua. Yang kedua, cara menangani pencobaan setan. Karena kita sebagai umat manusia itu tidak lepas dari ujian dan pencobaan. Yesua tidak lepas dari firman ketika menangani pencobaan dan tidak bisa diperintah oleh setan. Artinya tidak kalah dalam pencobaan. Bahkan dalam pencobaan malaikat-malaikat melayani dia. Ini tertulis dalam kitab Matius 4 ayat yang ke-11. Dari Indonesian Literal Translation tertulis, lalu si setan meninggalkan dia dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bisakah kita saat dalam pencobaan melakukan seperti yang Yesua alami dan Yesua lakukan? Bisa tetap menyenangkan hati Tuhan sehingga malaikat-malaikat pun melayani Yesua pada saat itu. Nah, seringkali yang terjadi ketika kita dalam pencobaan, apa yang kita lakukan? Kita bersungut-sungut, kita menyalahkan Tuhan, kan gitu, Rio? Kita kecewa, ya,
Memangnya Tuhan tidak tahu aku sekarang sedang seperti ini? Lah, ini berarti meragukan kemahatauannya Tuhan. Ya, itu hal yang kedua. Yang ketiga, di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan, Yesua tidak panik dan tetap setia kepada Bapa Yahweh. Saat dimintai tolong manusia yang butuh pertolongan, baik terhadap orang sakit, bahkan menghadapi orang mati, kita melihat di dalam kitab suci, Yesua tidak mengalami kepanikan. Jadi baik terhadap orang sakit, bahkan menghadapi orang yang sudah mati, Yesua membangkitkannya. Kepanikan itu sendiri terjadi akibat rapuhnya iman dan kurang mengandalkan Tuhan, lebih banyak memakai logika. Oleh karena itu, kalau kita yang sering panik, tanggalkan hal ini. Lebih bergantung mutlak kepada Bapa Yahweh, sehingga kita tidak mudah panik di dalam menghadapi setiap situasi. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, di mana kita belajar dari Yesua, yaitu saat dimusuhi orang, yaitu Yesua mengampuni orang-orang yang memusuhinya. Salah satu contoh di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation, Yesua di sana berkata, dan Yesua berkata, ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Ini luar biasa sekali, Rio. Padahal Yesua kalau tidak mengampuni, misalkan keluar sepatah kata kutuk saja, matilah kau, mati semua mereka. Bisa terjadi. Atau dikatakan jadi kodok, ya sudah jadi kata semua gitu. Tetapi Yesua tidak melakukan itu. Dia menutup mulutnya dan dia justru mengampunkan orang-orang yang melakukan tidak baik atas dirinya. Nah, saya katakan mengampuni itu merupakan ujian iman tingkat tinggi. Jika mampu melakukan, artinya membuktikan dirinya siap untuk dibentuk dan untuk mengalahkan diri sendiri. Karena firman mengatakan di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di ayat 40 katakan, pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat. Nah, ini di dalam terjemahan ILT ini. Indonesian Literal Translation. Dan kitab para nabi. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa, di sana dikatakan, wa al-seti hamitsot ha'ele teluyim kal hatorah wahanfiim. Jadi di sana menggunakan kata torah, bukan Taurat. Jadi kembali, kita tidak melakukan teori. Teori memang boleh-boleh ada dan harus ada untuk melengkapi apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak melupakannya. Tetapi bukan berarti kalau teori itu selalu benar. Kalau teori salah ya kita tidak boleh mengikutinya. Kira-kira demikian. Yang kelima, yang terakhir, ada banyak teladan yang Yesua ajarkan dari kehidupannya. Misalkan bagaimana menghadapi orang-orang macam orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan sebagainya. Itu sama saja dengan kalau saya diskusi panel nih, Rio. Kalau saya diskusi panel, saya juga menggunakan teorinya Yesua. Ya. Jadi orang tidak bisa hanya bertanya melulu kepada saya, gantian saya tanya, begitu. Bisa enggak jawab? Gitu. Jadi itu menjadi teladan bagi kita. Amin. Ketika kita dituduh, kita difitnah sama orang lain, apa yang harus kita lakukan, itu semua bisa kita bercermin dari Yesua. Karena Yesua itu menjadi pattern kehidupan kita semuanya. Begitu Rio untuk sesi yang kedua. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Ya, kalau tadi di sesi yang ini bagaimana dengan pertanyaan dan juga sesi kedua yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA atau Dedi Yakub di malam hari ini. Dan kami ingatkan untuk sahabat, silakan dengan pertanyaan sahabat kembali di 08166545532 karena kami akan kembali lagi untuk sahabat yang diberkati selepas
atas lagu pujian berikut ini dan kami tunggu atensi pertanyaannya. Silakan sahabatku 0816654532. Baik Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Masih dari Alamat Maja dengan judul Kudus Namamu. Ku masuk ke dalam bait-Mu yang kudus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Padamu Tuhan, ku angkat tanganku dan berseru memohon pertolongan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang memegang hidupku di dalam kuasa tangan-Mu.
Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman, Radio Surya Kebenaran, Berkat bagi jiwa. Program Refleksi Radio Komunitas Surya Kebenaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang spesial. Di hari Senin akan ada kesaksian hidup mengenal akan nama Bapa Yahweh, dan di hari Selasa pastinya akan hadir pembelajaran dan materi rohani yang membuat kita mantap di dalam Elohim dengan pembicara yang luar biasa. Hari Rabu, sahabat dapat mengikuti Mesbah Keluarga secara live bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran. Di hari Kamis akan ada obrolan yang tidak kalah keren dengan topik dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, jangan sampai dilewatkan. Untuk informasi, atensi, pertanyaan, dan konseling melalui pesan ke nomor 0816654532. Radio Komunitas Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program Refleksi di malam hari ini. Untuk sahabatku di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Bukan hanya teori, dan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Dan untuk sahabat yang mau bergabung, silakan dalam atensi pertanyaan di 0816654532. Baik Dedi, ini kita lanjutkan. Untuk atensi pertanyaan sudah kembali masuk. Ini datang kembali dari Dr. Ayu, ya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Ayu. Ya, di sini ucapkan terima kasih Pastor, ya. Dan kita lanjutkan, ini pertanyaan keempat dari Dr. Ayu. Teori yang benar pastilah benar, seperti penuntun yang tidak menyesatkan seperti Yesua. Amin. Nah, sekarang sikap yang baik dan tepat dalam menerima teori yang salah dalam hal ini agar kita mantap iman dan tidak terpengaruh. Ya, kita harus berani menentangnya, Dokter Ayu. Seperti saya ingat betul dengan pertanyaan Dokter Ayu beberapa waktu yang lalu yang menyatakan kenapa saya mengcounter setiap statement dari para pendeta begitu, ya. Memang sih kalau tidak di counter ya tidak masalah juga, tetapi orang akan menganggap bahwa statement para pendeta itu benar begitu. Padahal itu tidak sesuai firman sama sekali. Hanya teori-teori yang mereka dapatkan, katanya ini, katanya itu. Makanya apa yang harus saya lakukan? Ya terpaksa saya counter. Nah, dari pertanyaan Dokter Ayu tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berani berkata tidak. Karena itu satu kekeliruan, ya kita katakan keliru begitu. Dan kita tidak mengikutinya. Memang ada resiko, tetapi resikonya yang pasti kalau kita sesuai dengan firman, Bapak Yahweh juga yang akan membela kita, Dokter Ayu. Iya, dan terima kasih Dedi sudah menjawab nih pertanyaan dari Dokter Ayu. Dan ini bagaimana nih dengan orang yang masih berpegang seperti tadi Dokter Ayu bertanya tentang ngomongnya karena ini keputusan Bapak Gereja, Bapak Gereja sampai dengan hari ini, Dedi. Bapak Gereja kan bukan firman Tuhan. Kenapa Bapak Gereja jadi lebih berotoritas daripada firman? Iya, jadi istilahnya ya seperti tadi ya, Bapak Gereja kan bukan Tuhan gitu kan. Nah, tapi mereka melihat bagaimana perjuangan rohaninya Bapak Gereja. Nah, itu artinya yang tadi saya katakan teologi katanya. Katanya Bapak Gereja bukan katanya firman. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya. Terima kasih Dokter Ayu sudah bertanya sampai 4 pertanyaan di hari ini. Terima kasih, mungkin ada sahabat yang mau bergabung, kami menunggu 0816654532. Dan mungkin jadi kita lanjutkan dulu untuk
untuk materinya sebelum kita kembali dengan atensi pertanyaan yang mungkin mau masuk di malam ini. Silakan Dedi. Terima kasih. Memang waktu kok berjalan rasanya cepat sekali ya. Saya akan kembali ke Amsal 28 ayat 4 sampai 5 dari Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, orang yang melupakan Torah akan memuji orang fasik, tetapi orang yang memelihara Torah akan bergairah di dalamnya. Orang yang jahat tidak memahami keadilan, tetapi orang yang mencari Yahweh dapat memahami segala sesuatu. Nah, ini saya lihat di dalam kehidupan di Indonesia saat ini ada banyak orang memuji orang fasik nih, Rio. Ya, kenapa? Karena menurut firman orang tersebut sudah melupakan hukum. Jadi tidak punya hukum atau membuat hukumnya sendiri yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Artinya tidak dapat memahami tindakan dalam kehidupannya sendiri. Seperti contohnya saya berikan beberapa hal di sini. Yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu saya sempat dikejutkan ada seorang yang keluar dari penjara kok langsung dieluk-elukan begitu. Nah, saya cari tahu orang ini masuk penjara karena kasus apa, kenapa dieluk-elukan. Ternyata dia masuk penjara karena kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Nah, kok malah dieluk-elukan seperti pahlawan. Nah, ini kan satu tindakan dalam kehidupan orang yang tidak mengerti kehidupannya sendiri. Seperti yang firman tadi dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 4 sampai 5. Kemudian hal yang kedua, orang yang salah jelas-jelas melawan hukum dan melawan negara justru dibela. Karena apa? Ya contohnya saja para koruptor lah. Koruptor kan pasti duitnya banyak. Nah, kenapa dibela? Tujuannya apa? Tentulah kita sudah tahu secara realitas. Ya, karena ikut dapat uangnya juga. Maka ada maklar hukum di Indonesia ini. Ini bukan merupakan satu rahasia umum lagi. Tetapi kalau saya disuruh membuktikan, coba Pak Yakob buktikan. Kalau tidak saya tangkap. Ya saya tidak bisa membuktikan. Tapi kalau bicara secara hati nurani, itu memang betul-betul ada ya. Jadi bukan berarti tidak ada. Memang tidak bisa dibuktikan. Mana ada sih maling mau ngomong saya maling nih. Tidak ada. Maling pasti diam-diam semuanya. Ya. Jadi ini kenapa ada koruptor hukumannya lebih ringan daripada pencuri ayam. Pencuri ayam itu hukumannya berat. Bahkan kalau nggak hati-hati dihakimi massa, mati dia. Kena hukuman mati oleh massa. Tetapi para koruptor bisa duduk manis nyaman di penjara dengan AC yang luar biasa dinginnya. Jadi seperti di rumah sendiri. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang menentukan gajinya sendiri. Ini kan membuat hukum bagi dirinya sendiri. Ya, sudah juga bukan merupakan satu rahasia orang-orang DPR. Tidak semua sih memang. Karena ada orang DPR yang baik juga, yang tugasnya sebagai pembuat hukum, tetapi yang membuat hukum bagi dirinya sendiri. Saya berpikir kenapa banyak orang berusaha untuk jadi anggota dewan. Ternyata gajinya luar biasa gedenya, Rio. Tunjangannya juga luar biasa. Nah, gajinya berapa, tunjangannya apa saja, kok dibuat sendiri ya? Tentu saja jadi umpak-umpakan istilahnya, semau-maunya sendiri. Ini kan sama saja dengan orang yang tidak melakukan firman. Jadi menggenapi di dalam Amsal 28 ayat 4 sampai yang kelima. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, dalam dunia spiritual kekristenan sendiri, justru tadi yang seperti ditanyakan oleh Dr. Ayu ya, artikel-artikel, inskripsi-inskripsi dan pendapat mayoritas umat Nasrani di Indonesia sudah mereplace atau meremove hukum yang sesungguhnya, yaitu firman Elohim itu sendiri, dengan tujuan untuk melanggengkan doktrinnya sendiri atau teologia katanya yang tadi saya katakan. Kata si A, kata si B, kata inskripsi A, kata Bishop Anu, lalu kata firmannya kapan dan mana. Maka sebagai gembala, ini sekaligus yang menekankan jawaban saya terhadap Dr. Ayu tadi. Sebagai gembala saya tidak bisa kompromi dalam hal kebenaran tentang nama Yahweh khususnya, meskipun saya tidak dengan cara yang radikal. Nah, adanya orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak berani jadi pionir, artinya jadi follower, padahal Tuhan menghendaki kita jadi leader, itu karena sudah menyimpang visi dan misinya dari pelayanan. Ya, di dalam Ulangan 28 ayat
yang ke-13 dari Indonesian Literal Translation kan katakan, dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan Dr. Ayu. Kalau memang ini sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, ya sudah, yang tidak benar ya seperti teori Darwin tadi, remove sudah 100%. Semua kan jadi tidak ada masalah. Tapi ketakutannya sendiri inilah yang diakibatkan karena sudah betah membelakangi kebenaran. Nah, orang Yahudi itu lebih mengutamakan Taurat daripada Torah. Artinya lebih mengutamakan teori. Artinya hanya teori saja. Ya, jangan diikuti yang seperti itu. Karena kalau diikuti konsekuensinya ya menolak Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, yaitu Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia dan mengganti nama Yahweh menjadi Hashem dan Adonai. Itu konsekuensinya, Rio. Kalau memang mau mengikuti orang Yahudi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, jangankan kok orang berpikir orang Yahudi itu semua pasti melakukan firman. Yang agamanya berbeda juga banyak sekarang ini, ya. Jadi itu sesi yang ini sih, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga di malam hari ini. Dan juga tadi sebelum menjawab, menyampaikan sesi yang ketiga, kita sudah menjawab pertanyaan keempat dari Dr. Ayu. Ini kita kembali dengan atensi pertanyaan dari sahabat ini dengan orang Surabaya ya, dari Pak Joromi di malam hari ini. Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Jero sudah bergabung ya di malam hari ini. Haleluya ya. Ya, shalom, selamat malam Dedi Yakub yang selalu sukacita dalam segala hal. Haleluya ya. Dan penyiar radio yang selalu penuh dengan hikmat surgawi. Haleluya katanya lagi. Terima kasih Pak Joromi, Bapak Yahweh memberkati. Saya memiliki pertanyaan. Satu, mengapa Torah selalu diidentikan dengan hukum? Ya, memang Torah itu artinya hukum. Jadi bukan identik lagi, memang artinya hukum dan pengajaran gitu. Baik, terima kasih sudah menjawab Dedi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Mohon penjelasan Dedi tentang terjemahan dari Torah menjadi nomos dalam terjemahan Yunani. Kalau saya terus terang saya tidak mengambil yang Yunani, Pak Jo. Kenapa? Karena Yunani itu merupakan bukan bahasa asli kitab suci, dan itu sudah banyak distorsi. Betul. Karena itu walaupun dulu saya mendalami juga yang Yunani, tapi setelah saya tahu banyaknya distorsi, saya remove saja dari pikiran saya tentang masalah itu. Karena misalkan saya jelaskan pun ya memang sudah distorsi. Jadi bagaimana? Gitu Pak Jo. Jadi pengertian yang salah atau tidak sesuai dengan kebenaran lebih baik kita tidak usah membahas. Tidak usah dibahas, karena dibahas pun percuma. Wong memang sudah salah gitu ya. Iya, baik ya sahabat yang diberkati. Terima kasih Pak Joromi ya sudah memberikan pertanyaan nomor 2. Dan ini pertanyaan ketiga dari Pak Joromi. Penulisan Rasul Paulus, apakah tulisan Yunani atau Ibrani? Sebab hanya Rasul Paulus yang memiliki 2 warga negara katanya. Jadi gini Pak Jo, ada sebuah buku saya lupa, saya sudah membacanya. Jadi Rabi Saul itu, Rasul Paulus atau Rasul Polos itu menulis juga dalam bahasa Ibrani. Ya, karena para kelasi pada saat itu, ini kan nggak ada kantor pos zaman itu. Jadi dititipkan para kelasi. Para kelasi ini adalah orang-orang Ibrani yang tidak berpendidikan tinggi. Jadi dalam bahasa Ibrani. Baru nanti sampai di sana, kan suratnya juga bukan hanya suratnya Rabi Saul doang. Ada banyak surat-surat yang lain dari orang-orang yang berkirim surat kepada saudaranya yang ada di pulau seberang dan sebagainya. Itu dititipkan para kelasi. Kemudian setelah sampai di tempat baru diterjemahkan ke Yunani. Gitu. Jadi aslinya tetap Ibrani. Dan kitab suci sendiri katakan bahwa pengajaran itu datang dari orang Ibrani, bukan dari orang Yunani. Artinya semua yang asli itu tidak ada yang dari Yunani. Ada yang ngotot, ya boleh saja. Tetapi saya bisa buktikan kalau kitab suci Perjanjian Baru yang dalam bahasa Yunani ada banyak sekali kekeliruan. Kalau memang itu aslinya Yunani, logikanya tidak boleh ada keliru dong.
Kalau keliru, berarti iman saya keliru. Buat apa saya jadi Kristen kalau begitu? Ya, saya bisa buktikan, dan di YouTube saya sudah ada beberapa itu bukti bahwa yang ditulis dalam bahasa Yunani ternyata tidak benar. Begitu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan ketiga dari Pak Joromi di malam hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan keempat dari Pak Joromi. Apakah penulisan Yunani memang diperkenankan untuk masalah kepercayaan dalam masa Romawi? Sebab yang saya ketahui bahasa Yunani hanya untuk kenegaraan. Mohon penjelasannya. Jadi gini ya, bahasa Yunani itu tidak ada masalah. Bahasa tidak ada masalah. Cuman harus sesuai dengan konteks yang Ibrani. Karena ada juga kemarin saya baru saja memprint sebuah semacam buku begitu, ada 426 halaman yang mengatakan Perjanjian Baru itu aslinya dalam bahasa Aramaik begitu. Nah, di situ diungkapkan ada banyak sekali idiom Aramaik yang ditulis dalam bahasa Yunani ternyata jadi berubah makna begitu. Kalau karangannya James S. Coldstream ya, doktor, itu judulnya bukunya Ruah Emet, Roh Kebenaran. Nah, itu mengungkapkan tentang kesalahan-kesalahan kitab suci berbahasa Yunani ditinjau dari idiom Ibrani. Jadi ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Sedangkan penyelidikan saya sendiri bukan dari idiom, tetapi juga dari nubuatan yang salah. Kemudian tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan sebagainya. Kalau memang tidak sama, salah, lah buat apa saya imani? Itu prinsip saya. Nah, kalau iman saya dari kitab suci Perjanjian Baru bahasa Yunani itu saya anggap kebenaran, padahal salah, berarti iman saya salah. Kalau iman saya salah, mending saya tidak usah jadi Kristen, karena iman saya iman yang salah, kan begitu. Begitu Pak Jo. Ya, baik, terima kasih Pak Joromi atas pertanyaan di malam hari ini. Di sini lanjutkan demikian 4 pertanyaan. Harapan saya menjadi berkat bagi pendengar sehingga lebih dalam mengenal Tuhan dan menjadi pelaku firman. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus Masih memberkati Dedi dan penyiar radio Rio Bapak berlimpah. Yahweh memberkati Pak Jo juga ya. Amin. Melimpah ruah dalam segala keadaan. Haleluya. Amin. Ini dia jawab lagi, mantap. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Ini jadi kalau bisa dilihat ya Dedi, ini mulai dari hanya terjemahan yang salah. Jadi istilahnya Torah, terus Taurat dijadikan satu arti. Ya, jadi gini, kalau di dalam huruf aslinya bahasa Ibrani itu Torah, ada yang diterjemahkan Torat, ada yang diterjemahkan Taurat. Tetapi di dalam kalau di dalam Indonesia Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ada yang Torat, ada yang Taurat begitu. Jadi ini betul-betul sangat membingungkan. Terus terang awal pertanyaan itu datang dari Ibu Roida. Dia tanya, "Dedi, saya mau tanya apa sih bedanya Torah dengan Torat?" Wah, saya langsung tidak bisa jawab. Saya bilang saya tidak bisa jawab. Saya jawab minggu depan saya akan lihat dulu dari kitab Ibraninya. Nah, dari situlah saya jadi memahami yang sesungguhnya antara Torah dengan Torat. Karena itu kalau ada orang bertanya, saya bisa kembangkan untuk menjadi sesuatu yang menarik untuk bisa didengar oleh sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Begitu Rio. Ya, jadi di malam hari ini ya sahabatku, kita bisa membedakan mana itu teori, mana itu hukum ya. Jadi ya dari pembahasan kita di malam ini, dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan nih, karena waktu juga Dedi yang membatasi jumpa kita, mungkin kita langsung saja dengan closing statement di malam ini. Statement saya cuma 2 saja, singkat karena waktu sudah tinggal berapa menit lagi. Yang pertama, dengar firman jangan hanya untuk pengetahuan atau sebagai teori saja, tetapi harus dipraktekkan. Karena di dalam kitab Yakub 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Nah, untuk apa kalau hanya itu untuk mengamati diri sendiri? Kalau ada yang tidak baik ya diperbaiki dong. Itu ya, itu yang pertama.
Yang kedua, jadilah pelaku firman, artinya mempraktekkan, bukan cuma teori. Jangan ikut-ikutan orang Yahudi yang tidak sesuai dengan firman. Kalau yang sesuai dengan firman seperti Yahudi Mesianik, ya bolehlah kita ikuti sesuai dengan kebenaran yang harus kita kerjakan. Itu saja closing statement saya, Rio. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, yang pada malam hari ini sudah atensi, yang luar biasa ya, khususnya Dr. Ayu. Ini pertanyaannya bagi saya, wah, luar biasa sekali. Termasuk Pak Jo. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya teori, materi kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi sahabat, baik sahabat yang sudah bertanya dan yang mendengarkan di malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Dedi Yakub yang sudah berbagi di malam ini. Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanan dan kesehatannya. Amin. Dan untuk sahabat yang ada di rumah, demikianlah sudah untuk jumpa kita di malam hari ini dalam program Refleksi. Dan sampai bertemu lagi di Selasa pekan depan, sahabatku, dengan materi dan juga pembicara lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi di hari ini pamit undur dari ruang dengar sahabat, dan terima kasih atas kebersamaan sahabat di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Bapak Yahweh memberkati. Besar anugerah-Mu padaku, dan heran segala perbuatan-Mu. Kau sungguh berarti untukku karena kasih-Mu. Semua kisah masa lalu Kau hapuskan dengan darah-Mu. Semua segala dosaku Kau buang jauh. Kau berikan nyawa-Mu untuk selamat